Selamat pagi adik-adik. Gimana dengan kabar adik-adik? Pasti sehat-sehat kan? Berjumpa lagi dengan Kak Renol. Adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum itu, kakak mempersilahkan untuk adik-adik bersaat teduh sejenak. Iya adik-adik, kakak minta untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian anak sekolah minggu. Diulang 2 kali adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di surga, terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi ya Bapa. Kami ucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan buat adik-adik di rumah. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya? Masih semangat kan? Kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Bunda Reni. Kitab Suci Hartaku, Kidung Ceria 136. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali lagi adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Reni. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh kami dengar dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di Kitab Nehemia 1 ayat 3 sampai 8. Ya, pembacaan kita akan dibacakan oleh adik kita Anjika. Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akankah kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepadaku? Demikian firman Tuhan.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan, engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak akan datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sesudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Nah, adik-adik, sebelum Bunda mau bercerita, kita lihat dulu ya cerita di video ini. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang.
Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita tadi. Siapa Bapak Nehemia, seorang juru minum yang sangat dipercaya oleh raja. Nah, kalau kita lihat Nabi Nehemia, dia membangun tembok Yerusalem dengan bekerja sama, sehingga dalam waktu yang tidak lama tembok Yerusalem itu sudah terbangun. Nah, kalau kita lihat ya, Nabi Nehemia ini membangun Yerusalem dengan bekerja sama, ya. Dia tidak bisa bangun sendiri, tetapi dia bekerja sama. Tetapi di dalam waktu itu dia juga berdoa. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin membangun tembok Yerusalem. Tapi kalau dia sendiri mungkin dia tidak mampu. Tetapi karena dia andalkan Tuhan, sehingga dalam waktu dekat singkat tembok Yerusalem itu sudah terbangun atau sudah terselesaikan. Nah, adik-adik, apabila pekerjaan ini kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ya, maka Tuhan akan membuat mereka semuanya berhasil dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Iya, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, misalnya anak kelas tanggung. Nah, biasanya ada PR dari guru ya yang susah dikerjakan. Nah, itu kalian bisa datang ke rumah teman dan disitulah kalian bisa belajar kelompok. Apabila teman kalian yang tidak bisa, mungkin kalian bisa membantunya. Nah, dalam tugas itu kalian juga namanya juga di dalamnya kalian adalah kerjasama. Terus contoh lagi, misalnya anak kecil. Nah, kalau anak kecil itu membantu mama, ya, membantu mama di rumah. Misalnya si kakak bisa mengambilkan air buat mamanya yang sedang memasak. Terus si adik yang perempuan bisa membantu mamanya mencuci sayur. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama, ya. Nah, kalau anak TK, kalian bisa, misalnya kalau habis bermain, kalian bisa panggil temannya, ayo kita membereskan mainannya dan kita kembalikan ke tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama antara teman atau kakak adik di rumah. Nah, adik-adik, dari firman kita pada pagi hari ini, Tuhan menginginkan kita yaitu kerjasama, ya. Kerjasama itu juga bisa dimanapun kita berada, ya. Dimanapun kita berada, baik kita di sekolah, baik kita di rumah, baik kita berteman bersama teman-teman, pentingnya kerjasama adalah tujuan kita semua dalam mencapai sesuatu yang diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nehemia membangun tembok, ya, tembok Yerusalem. Nah, tugas kalian, aktivitas hari ini, kalian menggambar tembok. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Tetapi ada prajurit-prajuritnya.
kalian tidak menggambar prajurit, tetapi kalian menggambar tembok Yerusalem. Kalau sudah membentuk temboknya, baru kalian kasih warna, beri warna. Halo Bunda, selamat hari Minggu. Sekarang Fiska mau gerak dan lagu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo Bunda, selamat hari Minggu. Sekarang Ayu mau gerak dan lagu. Siapa yang berpegang dalam sabda Tuhan, bersetia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku tanpa Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, demikianlah aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sekarang kita angkat satu pujian lagi, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Rini. Ya, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita akan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji-muji nama-Mu dan kami tadi boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kami percaya hari lepas hari apa yang menjadi kami rasakan COVID-19 ini, Tuhan, biarlah ya Bapa, Engkau menghapuskan dan kami bangsa Indonesia boleh hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, perlindungan dan berkat yang berlimpah sehingga kami boleh merasakan sebagai anak-anak atas berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang sakit ataupun yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau jenguk mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami rindu untuk sekolah bersama teman-teman kami dengan tatap muka. Biarlah ya Bapa, di tahun pembelajaran ini kiranya kami boleh bersama-sama teman-teman kami dan boleh berkumpul di dalam pembelajaran tatap muka. Dan kami juga rindu Tuhan untuk kami pergi IMPA bersama teman-teman kami untuk pergi ke gereja. Biarlah semua ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mendengar permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapan persembahannya. Nanti persembahannya dikasih ke orang tua adik-adik. Nanti orang tuanya yang akan antar persembahannya ke gereja atau ke kantor gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria Darus 5, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Baik, kedua adik-adik. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan-Mu ini ya Tuhan, agar berguna bagi kerajaan-Mu. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Namun dosa dan derita, kebimbangan terlena. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Baik, doa tutup akan dibawakan oleh Bunda Rini. Adik-adik, kita akan berdoa, menutup lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Tangan, jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.